Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita, RRI Pontianak. Harapannya semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dhamma pada kesempatan malam hari ini yaitu pentingnya kesehatan. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema ini, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada 204. Arogya parama laba santuti paramang danang wisasa parama nati nibanang paramang sukang. Artinya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kesehatan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, dan kesehatan ini juga dikatakan hal yang paling menguntungkan, melebihi apapun seperti harta, kedudukan, memiliki pengikut. Itu semua tidak sebanding harganya dengan kesehatan. Karena ketika seseorang sakit, meskipun memiliki banyak harta, tidak dapat menikmatinya dengan bahagia. Bahkan akan menghabiskan sebegitu banyak hartanya untuk biaya pengobatan. Ketika seseorang sakit, kedudukan maupun pengikutnya tidak dapat membuatnya bahagia. Sakit membuatnya menjadi tidak merasakan kenyamanan dan merasakan serba menderita. Meskipun terdapat banyak makanan dan minuman yang serba enak, tidak dapat menikmati makanan dan minuman tersebut seperti saat masih memiliki kesehatan. Badan yang tadinya gagah perkasa menjadi lemah, tidak berdaya, dan tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Oleh karena itu, betapa bahagianya orang yang memiliki kesehatan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kesehatan. Tidak salah, syair Dhammapada mengatakan kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga. Tetapi ketika memiliki kesehatan yang banyak, orang tidak menghargai dan menjaga kesehatannya sendiri. Orang tidak pernah memikirkan bagaimana menjaga kesehatan agar tetap optimal. Kecenderungan mereka hidup dengan gaya
hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak sesuai, dan tidak boleh dikonsumsi. Tetapi makanan tersebut tetap dikonsumsi. Dan inilah yang menyebabkan terganggunya kesehatan. Di samping itu juga tidak menyediakan waktu buat istirahat yang cukup, terlalu memaksakan diri dalam bekerja, serta sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, hal yang terpenting saat ini adalah kesehatan, karena kesehatan merupakan keuntungan yang paling tinggi dan besar. Selama ini, banyak orang berpandangan salah bahwa keuntungan terbesar adalah mendapatkan kekayaan materi yang berlimpah. Secara dhamma, keuntungan terbesar bukan materi. Dan hal yang harus diingat bahwa sifat materi adalah tidak kekal atau berubah. Dalam Anguttara Nikaya 5, Pancakanipata Pali, Sang Buddha memberikan 5 cara yang dikenal dengan istilah Ayusa Dhamma yang akan menjamin kesehatan batin dan jasmani dan mengkondisikan timbulnya suatu kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama adalah Sapayakari, yaitu mengetahui cara menyenangkan atau menenangkan batin, membuat batin senantiasa menjadi santai dan tidak tegang, ataupun terganggu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dikarenakan batin ini sangat berpengaruh sekali bagi kesehatan, ketika kita bisa menjaga dan mengelola batin ini dengan baik, maka kesehatan akan tetap terjaga dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya tidak bisa menjaga dan mengelola batin dengan sebaik mungkin, maka kesehatan sulit untuk didapatkan. Dan kesehatan akan terganggu yang nantinya menyebabkan rasa sakit. Kemudian yang kedua adalah Sapaye Matanyuta, yaitu mengetahui cara memilih atau menyaring keinginan. Tidak semua keinginan harus dituruti. Ada 2 jenis keinginan, diantaranya keinginan yang bersifat negatif dan keinginan yang bersifat positif. Keinginan negatif ini biasanya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu ingin dan ingin. Sedangkan yang positif ini bisa dikatakan yang memang sedang dibutuhkan atau lagi perlu, makanya harus didapatkan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga adalah Parinata Boji, yaitu mengetahui makanan dan minuman yang sesuai. Jika memiliki suatu penyakit yang dikatakan penyakit membahayakan, maka harus menjaga pola makan supaya penyakit yang ada tidak semakin parah. Tujuan makan sejatinya bukan untuk kesenangan, tetapi untuk menjaga berlangsungnya tubuh ini, di mana yang namanya penyakit menimbulkan penderitaan dan serba tidak mengenakan. Kemudian yang keempat adalah kalacari, yaitu mengetahui cara menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu mengatur keseharian yang kita jalani, tetapi kita sendiri yang bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak mengganggu kesehatan. Kemudian yang kelima adalah brahmacari, yaitu mengetahui cara mengendalikan nafsu indria yang muncul dan menyelimuti
keinginan untuk terus mengejar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang terpenting pada saat ini, bisa menerima apa yang dimiliki dan memiliki kepuasan di dalam diri sendiri, agar tidak melakukan cara yang salah demi kepuasan nafsu, terlebih lagi kalau sampai melakukan pelanggaran sila. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah 5 cara yang menjamin kesehatan menjadi lebih baik batin maupun jasmani. Hal tersebut di atas menjadi renungan bagi kita, terutama sebagai umat Buddha, untuk benar-benar memahami apa yang Sang Buddha sudah diajarkan kepada kita. Bagaimana kita menjaga pikiran baik yang kita miliki dengan praktek meditasi, membuat pikiran kita menjadi tenang. Dengan pikiran tenang, membuat badan jasmani kita menjadi sehat. Selain itu, kita juga mampu untuk mengendalikan diri kita, menyaring keinginan yang baik, makan dan minuman yang sehat. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 5 ini patut kita pahami dengan baik, sehingga dengan pemahaman dan pengertian yang benar yang kita miliki ini akan menambah wawasan, akan menambah pengetahuan kita tentang Dhamma, tentang ajaran Sang Buddha. Jadi, sebagai umat Buddha, kita harus terus belajar Dhamma. Karena dengan kita belajar Dhamma, membuat kita menjadi lebih baik dalam hal perilaku, dan kemudian kita bisa memahami Dhamma ini, membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam memahami kehidupan ini. Demikian pada malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo